Saudara, harga komoditas dan energi terus memanas seiring ketidakpastian konflik Rusia-Ukraina. Suplai dan demand jadi tidak seimbang. Nah, investor pun mencari aset aman alias safe haven untuk mengamankan aset-aset mereka. Dampaknya apa? Harga-harga komoditas jadi beterbangan. Terutama safe haven yaitu emas. Kita akan lihat dulu saudara, harga emas dunia yang dalam 1 bulan terakhir harganya rally terus, trennya terus naik. Anda lihat di 4 Februari angkanya $1.800 per troy ounce. Tapi 6 Maret kemarin harganya sudah di $1.972 per troy ounce. Emas ini emang biasanya diburu oleh para pelaku pasar saat ketidakpastian terjadi. Jadi sebenarnya tidak hanya karena konflik Rusia-Ukraina yang masih nggak jelas kapan berakhir atau akan berakhir kapan, kenaikan harga emas dunia juga dipicu inflasi yang melonjak di beberapa negara, terutama di Amerika Serikat yang inflasinya sudah mulai meningkat nih trennya. Permintaan pelaku pasar terhadap aset emas atau safe haven ini pun akhirnya meningkat saudara. Dan dalam sepekan, ini dalam sebulan naiknya sekitar $100 per troy ounce. Tapi kalau dilihat mundur selama 1 pekan terakhir harganya naik sekitar 4%. Nah, pergerakan harga emas dunia juga akan dibayangi rencana Bank Sentral Amerika Serikat yang berpotensi besar ini di bulan Maret ini akan menaikkan suku bunga mereka. Melihat indikator-indikatornya ada potensi rapat nanti di Federal Open Market Committee atau FOMC akan ada potensi kenaikan suku bunga. Ini juga yang akhirnya mengerek harga emas dunia. Dampaknya apa dengan kenaikan harga emas dunia ini? Nah, harga emas antam nih saudara, harganya semakin mentereng. Harga emas antam di 7 Februari masih di angka 937.000 per gram. Tapi kemarin harganya sudah di angka 1 juta rupiah per 1 gram. Tapi perlu diingat saudara, kalau angka 1 juta rupiah per gram ini adalah harga beli emas ya. Jadi ketika Anda nanti misalnya punya emas, wah harganya udah 1 juta nih, nanti Anda mau jual misalnya emas yang Anda punya, nah itu beda harganya. Jadi kalau harga buyback atau harga jual saat ini ada di kisaran 912 ribuan per gram. Jadi memang harga jual beli emas ini cukup jauh rentangnya. Jadi saat ini kalau untuk jual harganya masih di 912 ribuan per 1 gram. Tidak hanya emas nih yang harganya kayaknya makin mencerang, makin mentereng karena kondisi geopolitik Rusia-Ukraina yang tidak stabil. Harga minyak dunia ini juga nggak pernah atau nggak ada tren yang turun. Jadi rally terus. Di kemarin 3 Maret kami dapatkan datanya $107 per barel untuk West Texas Intermediate. Kalau melihat dalam 5 tahun terakhir saudara, harga WTI ini sudah naiknya berkali-kali lipat, kalau dipersentasekan adalah sekitar 89%. Di 2017 masih di angka $49, kemarin sudah di angka $107 per barel. Begitu juga dengan jenis Brent untuk kontrak pengiriman April. Ini sudah tembus 120 atau $110 per barel di 3 Maret 2022. Bandingkan dengan 5 tahun terakhir ini masih di angka $51 per barel. Naiknya adalah sekitar 79%. Harga minyak ini makin melonjak pasca Amerika Serikat dan beberapa negara sekutu menjatuhkan sanksi ke Rusia. Meski sebenarnya sanksinya nggak berdempetan atau nggak ditujukan ke sektor minyak dan gas, tapi ternyata dampak dan ancaman pada krisis pasokan kedua energi tersebut makin berpotensi berkembang ke depannya. Ini yang dikhawatirkan juga oleh para investor. Dan saudara, apa dampak dan juga apa yang harus Indonesia lakukan untuk menahan gejolak harga energi dunia yang terus mendidih? Pagi ini kami sudah bersama Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Mas Mamit, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskalis. Oke, ini minyak kayaknya makin mendidih, West Texas dan Brent sudah di atas 110 semuanya. Perlu naikin harga BBM nggak nih Mas, pemerintah dan juga Pertamina? Ya, kalau kita tahu bahwa BBM yang beredar di Indonesia itu ada 3 jenis ya Mbak Paskalis ya, sesuai dengan Perpres 119 2014 ya. Yang pertama adalah BBM jenis tertentu atau JBT, yang kedua adalah BBM khusus penugasan, dan yang ketiga adalah BBM umum ya.
Kalau untuk JBT ini adalah minyak tanah dan juga solar subsidi, sedangkan kalau penugasan saat ini adalah premium RON 88 ya, minimal RON 88. Mhm. Sedangkan kalau untuk yang umum ya di luar ketiga jenis tersebut. Nah, sebenarnya untuk Pertalite sendiri posisinya saat ini kalau sesuai dengan Perpres 117 2021 itu ada sedikit perubahan ya. Jadi ada komposisi terkait dengan jenis bahan bakar khusus penugasan ya. Nah, kalau terkait dengan harga minyak dunia, ada dua kemungkinan. Pertama, untuk yang BBM umum ini pasti akan menyesuaikan harga. Mmm. Karena memang sesuai dengan juga Kepmen 62, peraturan Kepmen SDM nomor 62 tahun 2020 terkait dengan formula harga, itu di situ sudah dijelaskan bagaimana mekanisme formula harganya, serta bagaimana kapan dilakukannya evaluasi terhadap harga untuk BBM umum tersebut. Nah, tetapi untuk BBM tertentu dan juga penugasan, saya kira kewenangan ini masih ada di tangan pemerintah, dalam artian pemerintah akan terus melakukan evaluasi terkait dengan beban APBN terutama ya, beban APBN kita sangat berat sekali ketika harga minyak dunia ini terus mengalami kenaikan. Karena kita tahu berdasarkan asumsi APBN 2022, ICP kita hanya di angka $63 per barrel. Sedangkan pada saat ini untuk jenis Brent saja ataupun untuk ICP kita di Februari 2022 ini sudah mencapai di angka $95 per barrel. Jadi bisa dilihat beban keuangan negara yang akan semakin berat terutama terkait dengan subsidi energi, baik subsidi BBM, subsidi LPG maupun subsidi listrik yang memang sangat akan semakin tinggi. Nah, untuk BBM jenis tertentu dan penugasan saya kira kita masih memperhitungkan juga pemerintah dan masih memperhatikan terkait dengan faktor daya beli masyarakat, apakah akan ada evaluasi ataupun penyesuaian. Tetapi untuk BBM umum saya kira itu berada di kewenangan masing-masing badan usaha, seharusnya seperti itu. Karena kita lihat kan SPBU swasta sudah mulai melakukan penyesuaian harga. Pertamina juga dengan 3 produk mereka, Pertamina Dex, Pertamax Turbo dan juga Dextrax sudah melakukan penyesuaian harga karena memang masuknya ke BBM umum. Tinggal satu lagi sebenarnya Pertamax. Nah, Pertamax ini sampai sejauh ini masih dalam tahap evaluasi apakah akan ada penyesuaian ataupun tidak. Karena harganya tadi cukup udah rentangnya jauh sekali, udah $30 untuk ICP-nya. Tapi tidak hanya itu sebenarnya Mas Mamit, kita net importir, konsumsi kita tinggi. Sementara lifting kita belum mencapai target yang diinginkan gitu. Di saat yang sama beberapa kontraktor asing ini keluar dari Indonesia. Ada pengaruh besarkah di saat kondisi seperti ini? Pastinya berpengaruh ya, karena memang tadi kita net importir dengan saat ini konsumsi kita di angka 1,3 sampai dengan 1,4 juta barrel oil per day. Di sisi lain produksi kita hanya di angka 670.000 lah. Di APBN 2022 target lifting kita di 703.000 barrel oil per day. Masih cukup jauh sebenarnya rentang untuk rentangnya antara produksi dengan juga salah satu cukup signifikan agar target tersebut bisa tercapai. Karena jika tidak ada perubahan pola konsumsi kita di tahun 2030 ini konsumsi kita sudah mencapai di angka di atas 2 juta barrel oil per day. Jadi memang masih tetap ada selisih. Nah, terus bagaimana agar iklim investasi ini bisa menarik? Yang pertama adalah saya kira butuh adanya kepastian hukum. Sampai sejauh ini revisi Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2021 masih belum selesai. Investasi di sektor hulu migas ini adalah high risk, high cost, maka investor membutuhkan adanya kepastian hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Kedua, kita tidak bisa pungkiri bahwa saat ini memang kondisi lapangan migas kita sudah natural decline, sudah mature ya, sudah cukup tua, dan saat ini juga lebih banyak ke Indonesia bagian timur dan juga di laut ataupun offshore, di mana ini memang membutuhkan investasi yang cukup tinggi dan juga resiko yang cukup tinggi juga, dan ini membuat investasi terutama perusahaan-perusahaan besar untuk kembali memperhitungkan skema bisnis mereka apakah ini menguntungkan atau tidak untuk berinvestasi di Indonesia. Ketiga, saya kira kebijakan fiskal kita sampai saat ini juga masih kurang atraktif jika dibandingkan dengan negara lain. Karena kita bisa lihat negara-negara lain seperti Malaysia, terus juga Thailand dan juga Vietnam, mereka lebih jauh lebih atraktif dalam memberikan kebijakan fiskal sehingga iklim investasi mereka di sektor hulu migas ini sangat berkembang. Wilayah kerja bahkan di Malaysia ini sangat ditunggu-tunggu ketika ada lelang yang akan dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Tetapi kalau di Indonesia kan WK kita ketika ada lelang migas kita bisa sedikit sekali peminatnya ya dalam masa itu. Jadi perlu ada kebijakan yang revolusioner
agar iklim investasi kita ini benar-benar bisa lebih atraktif lagi di sektor hulu migas. Potensi kita sebenarnya masih banyak, Bapak sekali. Potensi kita, cadangan cekungan kita juga masih cukup banyak. Tinggal bagaimana kita bisa mengundang investasi dan bisa terus melakukan kegiatan eksplorasi sehingga potensi cadangannya bisa menjadi potensi cadangan terbukti. Dan ini benar-benar dibutuhkan kerjasama oleh semua pihak, tidak hanya SK Migas, Kementerian SDM, tetapi juga kerjasama dengan Kementerian Keuangan, terus juga BKPM terkait dengan kebijakan fiskal dan juga kementerian terkait. Bagaimana caranya iklim investasi ini benar-benar menarik, tapi di sisi lain juga tidak terlalu membebani keuangan negara. Dan di saat seperti ini sebenarnya kita harus benar-benar mengubah tadi kebijakan-kebijakan yang masih tidak menarik itu kan, karena harga minyak yang sedang mendidih ini, Mas Mamit. Betul sekali. Ini adalah momentum bagi kita untuk melakukan perubahan-perubahan terkait dengan iklim investasi. Memang sudah melewati dari 2022, tetapi saya kira ini masih di awal tahun. Bagaimana kita bisa terus melakukan komunikasi dan juga komunikasi dan membangun hubungan dengan calon investor atau investasi di sektor hulu migas kita, sehingga ini bisa terus berkembang karena multiplier effect dari sektor hulu migas ini juga bisa dikatakan tidak sedikit ya. Sampai sejauh ini penerimaan negara kita masih cukup besar ditopang oleh APBN dari sektor hulu migas. Belum lagi multiplier effect-nya terkait dengan masalah TKDN ya, konten lokal. Ini juga saya kira memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Terakhir Mas Mamit, kita tentu tidak berharap ini terjadi, tapi kita bicara soal skenario terburuk karena sudah ada beberapa krisis terjadi di belahan negara lain. Ada ketimpangan supply dan demand yang terjadi di energi ini. Mungkinkah Mas Mamit terjadi krisis energi di Indonesia dengan kondisi seperti saat ini? Mudah-mudahan tidak. Jangan sampai terjadi krisis energi. Kita harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin agar krisis ini tidak terjadi, Pak ya. Bahwa kita adalah net importer, bukan hanya net importer BBM, tetapi juga net importer LPG. Ini benar-benar memang mengkhawatirkan di tengah harga yang terus naik tinggi saat ini. Ya mudah-mudahan saja pemerintah, Pertamina terus bisa menjamin pasokan ataupun stok daripada BBM dan LPG bagi masyarakat Indonesia, sehingga tidak menimbulkan kepanikan, ada panic buying, ada perusuhan sosial yang akhirnya juga akan lebih besar kerugian yang didapatkan nanti. Oke, terima kasih banyak Mas Mamit pagi ini sudah berbincang soal krisis energi atau soal ketimpangan dan harga energi yang terus naik ini. Tentunya harapannya tidak ada krisis terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain meskipun kondisinya sedang tidak stabil seperti sekarang. Terima kasih Mas Mamit, Direktur Eksekutif Energy Watch sudah bergabung pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Mamit.